Salawat dan salam, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati ibu dosen kita yang mengampu atau membimbing kita selama PPG ini. Yang sama-sama kita hormati ibu fasilitator kita, Ibu Nita, dan seterusnya pada teman-teman semua, pada guru-guru PAI, para pejuang pendidikan agama Islam yang saat ini sedang melaksanakan PPG. Baiklah, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait tugas yang telah kita laksanakan. Yang pertama mengenai LK4 itu, Pak. LK4 itu kan masalah asesmen asesmen ya, laporan hasil penilaian. Nah, Iya, Nah, itu eh, ada beberapa yang kami komentari. Yang pertama, saya baru melihat beberapa orang, di antaranya Pak Khairil, Ibu Fitra Yeni, juga yang lainnya juga beberapa. Di antaranya LK41. 41 itu catatan saya itu kejelasan standar indikator rubrik asesmen dan dengan aspeknya. Artinya standar indikator dari rubrik yang kita buat itu kita sesuai dengan aspek yang kita nilai gitu. Dan hindari menggunakan kata tidak lancar itu. Karena ada indikatornya tidak lancar, lancar gitu. Kalimat negatif ya, kurangi. Yang kemudian eh, mohon maaf ini kita sebut-sebut namanya nggak apa-apa ya Pak ya, bukan untuk apa-apa, cuma untuk perbaikan. Ibu Pit itu yang saya lihat aspeknya menyebutkan kewajiban K41 ya, menyebutkan kewajiban setelah balik. Kemudian arti kata balik itu aspeknya yang dinilai gitu kan. Kriterianya itu menyebutkan tanda-tanda balik. Nah, jadi dalam menyusun standar indikatornya itu disesuaikan dengan aspek yang kita nilai itu gitu. Mungkin Pak Ridwan bisa menayangkan LK41 Pak Ridwan di Zoom ini. coba dibuka, Pak. Ya, supaya teman-teman nampak kan LK41-nya. Mumpung belum dinilai kan untuk perbaikan supaya bagus nanti penilaiannya. Bisa dibuka Pak Ridwan? Tuh udah keluar ya LK41-nya. Itu ya, tuh. Ya. Yang berisinya ada yang sudah ada isinya. Taruh. Itu belangko kosongnya nak yang udah ada kriterianya ada. Yang Pak Ridwan buat Pak Ridwan, yang materinya tentang apa, kelas berapa. Ini, Pak. Ini ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Pak Ridwan ini membuat penyusunan rubrik asesmennya mata pelajaran pendidikan Islam tujuannya itu mendeskripsikan keberagaman agar saling mengenal kita arafu. Kemudian memahami bentuk-bentuk saling menghargai terhadap orang lain. Yang ketiga, memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberagaman. Aspek yang dinilai mendeskripsikan keberagaman agar saling mengenal. Ini aspek yang dinilai. Kemudian kriterianya dapat menjelaskan keberagaman agar saling mengenal lita'arofu
secara lengkap dengan bahasa sendiri. Nah, di kriteria 1 nih, nah, kriteria Iya, Pak. 1. Makin tinggi kriterianya itu makin tinggi nilainya, Pak. Iya, Pak. Iya, nak, harusnya iya ya. Makin makin tinggi poinnya, makin tinggi nilainya. Artinya kriteria 1 berarti kriteria yang paling rendah gitu kan. Maka ketika kita masuk kriteria kedua itu lebih dalam lagi. Dapat menjelaskan keberagaman agar saling mengenal, ditaruh secara lengkap namun secara tekstual. Kalau yang satu tadi secara lengkap dengan bahasa sendiri. Ini tekstual. Sesuai dengan teks seperti ya. Kemudian yang ketiga, kriteria 3 dapat menjelaskan keberagaman agar saling mengenal namun kurang lengkap. Iya, di sini rancu lagi kita kan, kok kurang lengkap gitu. Oh, Kalau gitu, tadi gitu. secara, ya di sini secara tekstual ini kurang lengkap. Ini dengan bahasa sendiri. Eh, gimana cara kita membuatnya itu makin lama itu makin meningkat ya, kriterianya itu. Ya, kita lihat yang keempat. Belum dapat menjelaskan keberagaman agar saling mengenal, dita'rafu secara lengkap atau jelas. Loh, ini malah makin menurut Pak Ridwan, belum lengkap, belum dapat menjelaskan. Kalau yang tadi dapat kan, yang ini belum dapat. Berarti makin Makin kriteria 4 menurun, makin Pak. makin menurun. Iya, Pak. Bukan makin makin meningkat dia yang keempat. Kalau dia apa ini makin menurun, Pak. Eh, kalau Kriteria saya pertama tuh berarti yang anak yang sudah paham gitu. itu bukannya yang makin keempat makin tinggi ya dalam itu, dalam penilaiannya. Lendak terbalik Pak Ridwan enggak? Akan kawan yang lain, Pak, akan kawan Bapak Ibu. Ah, jadi begini Bapak Ibu ya, ketika kita membuat kriteria ini, mengikuti prosedur, biasanya SOP-nya itu yang pertama ini yang betul-betul kurang, yang paling rendah standarnya. Jadi kriteria kedua itu yang lebih lengkap. Kriteria ketiga yang lebih lagi, lebih sempurna. Ya, yang keempat itu yang sempurna sekali gitu. Berarti ini terbalik, Pak. Ah, ah, terbalik Pak Ridwan ini. Dan juga agak kacau rentan nilainya. Kayak gini misalnya Pak Ridwan, saya tidak bisa menayangkan ini punya yang lain. eh di sini ada ibu, eh, bisa bisa kita bagi nak, bisa membuka gitu kan. Bisa, Pak. Ibu, coba izinkan saya apa Pak, membuka. Saya bisa ya membuka apa ya Zoom, membuka slide ya. Bisa, Pak. Eh, Gini ya. Cara membuatnya itu kriterianya itu makin lama makin meningkat itu seperti ini. Bukan Jadi yang penilaiannya itu jelas yang Bapak nilai itu apa gitu kan. dari Izin saya apa ya, membuka apa ya. Sharing is not turned on. ini kalau yang Nampak Pak Ibu? Pak Di nampak Pak Di? Nampak, Pak. Ini punya eh, Pak Khairil nih. eh, saya tayangkan ya. Oh, bukan, ini LK5 nih. Keempat. tadi bukan yang kurang tadi udah
kurang. Teman-teman nampak nih ya? Nampak, Pak. Ini. Ini Pak Khairil ini menulis ini kan jelas nih Pak Ridwan. Ya, Pak. Kriteria pertama berarti kan perlu bimbingan itu. Ah, Iya kan? ya, Kriteria ya. kedua cukup. Itu kan ada nilainya langsung tuh. 0 sampai 60 perlu bimbingan, 61 sampai 70 cukup. Baik 71 sampai 80, sangat baik 81 sampai 100. Jadi kriteria ini yang kita nilai. Jadi makin lama tuh makin tinggi makin dalam gitu nilainya. Kasarnya begini, ketika kita mengasih nilai perlu bimbingan, berarti siswa itu kalau di sini kan dibuatnya tentang definisi halal dan haram, mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram. Yang perlu bimbingannya penjelasan sangat terbatas dan tidak sesuai dengan definisi umum. Kalau ini Pak Khairil membuat terlalu banyak indikatornya. Jadi kalau banyak indikatornya kita sendiri bingung menilai nanti. Jadi indikatornya itu cukup sederhana-sederhana aja kita buat. Kalau aspek yang dinilai mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram, berarti yang perlu bimbingannya siswa. Kalau perlu bimbingan berarti siswa belum mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram. Itu perlu bimbingan kan? Di paling bawah sekali siswa belum mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram. Kalau yang cukupnya siswa mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram baru sebatas tekstual. Kayak itu kasarnya mungkin salah satu contohnya. Tekstual aja dulu. Yang baiknya siswa mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram secara tekstual dan secara argumentasi yang jelas, tapi belum terperinci. Paham kan? Yang sangat baiknya siswa mampu menjelaskan definisi umum halal dan haram secara tekstual dan argumentasi yang jelas dan terperinci. Jadi sangat baik ini lebih lengkap penjelasannya. Ada pertanyaan dari teman-teman semua yang melihat ini? Izin tanya Pak. Ya, silakan Pak Rifanda. Dari segi rentang nilai itu patokan kita apa ya Pak? Ini kan perlu bimbingan 0 sampai 60, cukup 61 sampai 70 gitu kan. Apakah ini patokan kita atau berbeda-beda Pak? Patokan nilai ini kan bisa Bapak Ibu buat sendiri. Kalau dulu ada namanya KKM kan, kalau K13. Kalau sekarang kan ada namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ya, berarti sesuai dengan KKM sekolah kita, Pak. Bisa Bapak bikin sendiri disesuaikan dengan kriteria ketuntasan di sekolah. Bisa jadi berbeda-beda nih. Di sekolah saya mungkin karena sekolahnya maju, contohnya misalnya sekolahnya maju kan, mungkin sampai 80 masih perlu bimbingan kan, bisa jadi. Makanya masing-masing kita itu bisa jadi Pak Rifanda berbeda-beda indikatornya. Kalau Pak Khairi membuat perlu bimbingannya itu belum mampu menjelaskan, bisa jadi di Pak Rifanda karena siswanya sudah pintar mampu menjelaskan, tapi masih amburadul misalnya kan, masih tidak nyambung. Dia mampu menjelaskan tapi masih tidak nyambung. Itu kriterianya kan. Jadi Berarti makanya dari segi rentang nilai berbeda, tapi yang harus kita tekankan di sini semakin ke ujung meningkat harus komplit ya Pak. Semakin baik, semakin baik ya. Iya Pak. Paham Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, teman-teman yang lain paham ya cara membuat rentang indikatornya itu. Jadi supaya jangan amburadul. Jadi mulai dari yang paling bawah dulu. Paling bawah dulu pemahamannya. Pak Ridwan nanti ubah ya Pak Ridwan. Salah besar itu.
Salah besar itu. Oke, Pak. Allah. Oke. Oke, yang ini paham ya, LK41 ya, cara membuat rentang indikatornya. Kita lanjut ke LK42. Masih ini aja Pak Khairil ini aja kita roasting ya. Pak Khairil hadir? Pak Khairil belum, Pak. Oh. Nah, ini LK42. Nah, ini kan di sini ada nih. Nama peserta, kualitas bukti indikator 1, kualitas bukti indikator 2. Ini pengolahannya ya, deskripsi kemampuan. Menunjukkan kemampuan pemahaman yang baik pada definisi umum yang halal dan haram. Namun pemahaman khususnya masih memerlukan perbaikan. Oke, nah, menunjukkan pemahaman yang baik. Bukan bimbingan yang lebih lanjut untuk menjelaskan yang kedua Zafran ya. Sedangkan pemahaman cukup. Nah, dalam pembuatan deskripsi. Halo. Terang apa? Lai. Ada pantulan. Kok pada pantulan apa? Ya. Dalam pembuatan Bapak Ibu deskripsi harus yang paling tinggi kita buat dulu. Baru yang paling rendah frekuensinya. Nah, paham di sini? Nah, kalau si Pak Khairil ini terbalik-balik memerlukan bimbingan lebih lanjut untuk menjelaskan definisi umum halal dan haram, sedangkan pemahaman khususnya berada tingkat cukup. Nah, seharusnya yang cukup dulu. Kan cukupnya lebih baik dari yang perlu bimbingan kan. Nah, jadi yang kita tampilkan deskripsi itu yang baiknya dulu, baru yang kurangnya di bawah. Paham ya Pak Ibu? Iya, ya. Iya, Pak. Itu. Yang baiknya dulu, baru yang kurangnya di bawah. Jangan campur-campur nanti gitu. Izin Pak, waktu kita mau habis Pak, mungkin dibuat link baru Pak. Oh gitu mau habis ya. Oh ya, kita masuk link baru nanti Pak.